Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas Febri Mulya, NPM 2017 43500 491 dari kelas X7B, jurusan Teknik Informatika. Saya ingin memaparkan tugas riset operasional yang pertama, yaitu tentang penyelesaian kasus program linear menggunakan metode grafik. Di sini saya akan menyampaikan satu soal dan penyelesaiannya. Berikut langkah-langkahnya dan soalnya. Soalnya itu, Maria memiliki toko online tempat dia menjual lukisan dan kartu buatan tangan. Dia menjual lukisan itu seharga $50 dan kartunya seharga $20. Butuh waktu 2 jam untuk menyelesaikan satu lukisan dan 45 menit untuk membuat satu kartu. Dia juga memiliki pekerjaan harian membuat lukisan dan kartu di waktu luangnya. Dia tidak bisa menghabiskan lebih dari 15 jam seminggu untuk membuat lukisan dan kartu. Selain itu, dia tidak boleh lebih dari 10 lukisan dan kartu per minggu. Dia mendapat untung sebesar $25 dari lukisan dan $15 untuk setiap kartu. Berapa banyak lukisan dan kartu yang harus dihasilkan setiap minggu untuk memaksimalkan keuntungannya? Itu adalah soalnya. Dan berikut ini penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu terdiri dari 6 langkah. Dan langkah pertama adalah identifikasi variabel keputusan. Jadi ini kita mengganti variabel yang ada di soal tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana. X untuk mewakili jumlah lukisan dan Y untuk mewakili jumlah kartu, atau X untuk lukisan, Y untuk kartu. Langkah kedua, menetapkan fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang di sini adalah P sama dengan 25X ditambah 15Y. Pada soalnya kan sudah dijelaskan kalau keuntungan yang dia dapat itu adalah $25 dari satu lukisan dan $15 untuk satu kartu. Jadi diwakilkan dengan fungsi tujuan P sama dengan 25X dan 15Y. Langkah ketiga adalah fungsi kendala, yaitu kendala yang dia hadapi dalam pembuatan atau pengerjaan lukisan dan kartu ini. Di sini ada 2X ditambah 0,7Y lebih kecil sama dengan 15. Selanjutnya di fungsi kendala ada X plus Y lebih kecil sama dengan 10. Ini mewakili lukisan ditambah kartu dalam seminggu itu tidak boleh lebih dari 10. Dan ada X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Dan ini juga mewakili, jadi dalam waktu 1 minggu itu ada lukisan yang dihasilkan, ada kartu yang dihasilkan. Pasti ada, tidak mungkin 0. Selanjutnya langkah yang keempat itu membuat grafik. Pertama ada persamaan 2X ditambah 0,7Y sama dengan 15. Ini mewakili yang tadi, yang 2 jam pembuat lukisan ditambah 0,75Y itu 40 atau 45 menit membuat kartu sama dengan 15 jam dalam 1 minggu. Lalu didapatkan persamaan X sama dengan 0, Y sama dengan 15 per 0,75 sama dengan 20. Maka akan didapatkan dia titik koordinat, yaitu X nya sama dengan 0 dan Y nya sama dengan 20. Ini ada di gambar grafiknya tapi tidak terlalu kelihatan karena gambarnya terlalu kecil, tapi sebenarnya itu yang garis merah ini ada di titik 20 dan 0. Y nya sama dengan 20 di atas vertikal dan garis X nya sama dengan 0, jadi pas di titik 20.
Terus ada juga Y sama dengan 0, X sama dengan 15/2. Jadi didapatkan titik Y sama dengan 0, X sama dengan 7,5. Dan di titik selanjutnya yang di atas kan di garis merah ini ada 0 dan 20. Dan yang ke bawahnya ini dia melewati 0 dan 7, berada di garis vertikal 0 dan garis horizontal 7,5. Jadi bisa ditarik garis dari 20 tadi ke 7,5 ini, garis yang berwarna merah. Selanjutnya ada titik yang kedua. Untuk membuat garis yang kedua ada X plus Y sama dengan 10. Ini untuk mewakili yang dalam satu minggu pasti ada 10 lukisan ditambah kartu yang dihasilkan. Maka didapatkan persamaan X sama dengan 0, Y sama dengan 10. Nah, ini ada garis yang warna birunya. Yang pertama X sama dengan 0 di garis horizontalnya 0 dan Y nya 10 yang di atas berarti. Dan Y sama dengan 0, X sama dengan 10 itu yang di sini. Y nya 0, X nya 10 horizontal berarti garis yang di bawahnya, dan tinggal ditarik garis antara 10 dan 10. Yang ketiga ini ada persamaan yang tadi, ada X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Karena sama-sama 0 jadi tidak perlu dibuat garisnya, tinggal karena di tengah-tengah tidak bisa dibuat garis. Langkah kelima, identifikasi wilayah yang layak. Area yang disorot hijau adalah wilayah kelayakan grafik. Jadi dari garis yang ditarik tadi, wilayah yang kena semua titik, yang kena semua garis itu ada di wilayah yang sudah diarsir atau diwarnai warna hijau ini. Ada titik C, B, A atau A, B, C. Jadi langkah 6 ini solusinya. Titik A sama dengan titik A sama dengan 7,5 dan 0. 7,5 dan 0 nih ada titik yang A ya. Titik 7,5 dan 0. Jadi ini Y nya 0, X nya 7,5. Ada persamaan ini yang tadi sebelumnya ada di fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah 25X ditambah 15Y. Jadi X dan Y nya ini tinggal di substitusi, dimasukkan 25X, X nya itu kan 7,5, dimasukkan 25 dikali 7,5 ditambah 15 dikali Y nya sama dengan 0, jadi 15 dikali 0. Maka dari persamaan dari perkalian ini didapatkan hasil 187,5. Nih untuk titik A. Yang titik C 0 dan 10 garis. Y nya itu sama dengan 10, X nya sama dengan 0. Dan ini yang tadi persamaan fungsi tujuannya, jadi didapatkan P sama dengan 25X ditambah 15Y. P sama dengan 25 dikali 0, 0 itu X, dan ditambah 15 dikali 10, 10 nya itu Y. Dari hasil perkalian dan pertambahan ini kita dapatkan hasil 150. Dan titik yang B, titik B itu adalah perpotongan ya. Di sini dia untuk menyatakan
fungsi kendala. Fungsi kendalanya ini adalah 2x ditambah 0,75y sama dengan 15 dan x plus y sama dengan 10. Ini fungsi kendala. Tinggal dicari persamaannya untuk mendapatkan x dan y. Pertama, ini kan x sama y nya tinggal dicari persamaannya biar bisa dieliminasi. Itu jadi yang atas 2x plus 0,75y sama dengan 15 dikali 1, x plus y sama dengan 10 dikali 2. Lalu dapat hasil 2x ditambah 0,75y sama dengan 15 kan dikali 1, dan 2x ditambah 2y sama dengan 20 dari x plus y dikali 2. Lalu x sama x nya dieliminasi, 2x sama 2x, jadi 0,75 dikurangi 2y sama dengan minus 1,25y sama dengan minus 5. Minus 5 itu dari 15 dikurang 20 jadi minus 5. Maka y sama dengan 5 dibagi minus 5 dibagi 1,25 dibagi minus 1,25 jadi hasilnya 4. Disubstitusi, x plus y sama dengan 10 dari persamaan yang tadi, sama x ditambah y sama dengan y nya ganti 4 karena tadi udah diketahui y sama dengan 4 sama dengan 10. Jadi x sama dengan 10 dikurang 4, maka x nya sama dengan 6. Maka bisa didapatkan hasil dari fungsi tujuan, yaitu nilai maksimal yang bisa didapatkan atau keuntungan maksimal yang bisa didapatkan adalah P sama dengan 25x ditambah 15y sama dengan P dikali 6, x sama dengan 6 jadi P dikali 6 ditambah 15 dikali 4 karena y sama dengan 4, jadi didapatkan 210. Itu keuntungan maksimal yang didapat oleh Maria dalam setiap minggunya. Ya, berikut sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.